Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Rizka. Dan episode podcast kali ini sangat luar biasa karena kali ini aku mau ngebahas seseorang yang sangat luar biasa, yaitu Bunda Hajar. Dan di sini kita belajar menjadi seseorang yang sangat kuat dari Bunda Hajar. Mungkin kalian udah pernah dengar juga siapa itu Bunda Hajar, yang ditinggal oleh Nabi Ibrahim di lembah panas, lembah yang kemudian menjadi Baitullah, menjadi Mekah, yang hari ini sekitaran Ka'bah, menjadi Mekah hari ini sekitaran Ka'bah, Baitullah, atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Bunda Siti Hajar ditinggalkan Nabi Ibrahim di lembah panas, lembah yang kemudian menjadi Baitullah, menjadi Mekah hari ini sekitaran Ka'bah, Baitullah, atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim menempatkan Bunda Hajar dan Nabi Ismail di lembah yang sangat gersang, sangat tandus, tanpa penduduk sekalipun. Ketika Nabi Ibrahim pergi, Bunda Hajar dan Nabi Ismail sendirian di tengah gurun. Ismail kecil menangis kehausan, dan seperti yang kita tahu ya, Siti Hajar kemudian berlari ke Bukit Safa dan Marwah. Di bukit itu ada Fata Morgana, lalu kemudian Siti Hajar bolak-balik Safa dan Marwah, yang di dalam riwayatnya bahwa larinya itu sampai 7 kali bolak-balik ya. Nah, yang menarik adalah ternyata air tidak keluar di Bukit Safa dan Marwah. Ternyata air itu muncul dan keluar di dekat kaki Nabi Ismail, atau di pinggir dekat Ka'bah. Jadi kalau teman-teman pernah umroh nih ya, kita tahu kita perlu berjalan beberapa ratus meter untuk kemudian kita sa'i, dan itu jaraknya cukup jauh. Kalau misalkan kita tarik dari kisah Bunda Hajar, pelajaran yang sangat berharga yang dapat kita ambil dari sa'inya adalah terkadang kita merasa bahwa urusan kita, larinya kita, merasa kok nggak ada solusi di sini ya. Kita punya masalah, kemudian kita berikhtiar, loh kok solusinya nggak dapat di sini. Tapi yang harus kita yakini adalah ikhtiar adalah zona manusia ini yang harus kita pahami. Dari Bunda Hajar yang bolak-balik Safa dan Marwah, dan kemudian air jam-jam keluar di dekat kaki Nabi Ismail, tapi Bunda Hajar tidak kemudian menggerutu. Tahu gitu, aku nggak usah lari-lari kan? Nggak gitu, Bunda Hajar nggak ngomong kayak gitu. Ya, tapi kalau misalkan kita ya, kayak kalau misalkan gitu mungkin kalau itu di posisi kita kayaknya kita menggerutunya lebih dari itu ya. Nah sih buat kita teh kenapa harus bolak-balik gitu ya? Padahal ya udah weh, tadi teh diem aja di situ, kan keluar ya airnya dari kaki gitu kan. Dan kalau kita lihat dari Bunda Hajar tidak terus mengatakan kenapa nggak keluar di Safa Marwah. Bunda Hajar kemudian meyakini dan bersyukur kepada Allah. Bunda Hajar malah kemudian meyakini dan bersyukur kepada Allah. Jadi mari kita lihat dari teori apa yang terjadi jika Bunda Hajar tidak lari bolak-balik. Bisa jadi air jam-jam tidak keluar karena Allah belum melihat keseriusan Bunda Hajar. Maka ya sama dengan kita hari ini. Kita tidak perlu secara detail harus tahu bahwa solusi masalah kita itu ada pada aksi kita hari ini. Oh, hari ini kita punya rencana mau ini, mau itu, melakukan ini, melakukan itu. Kita melihat, kayaknya udah kita lakukan ini, tapi kok nggak ada hasilnya. Nah, jadi sebetulnya kita harus tetap beraksi aja kalau apa yang kita lakukan hanya aksi hari ini. Dan kalau misalkan kita nggak ada rencana nih ya tetap kita harus ngelakuin hal-hal baik. Tetaplah kita melakukan kontribusi yang terbaik, memberikan yang terbaik, proses kita juga harus yang terbaik gitu kan. Dan biarkan jam-jam keluar dari mana saja, biarkan solusi itu hadir dari mana saja, siapa saja yang kita harus tahu gitu kan. Ya mana kita tahu ya, jam-jam yang keluar dari kaki Nabi Ismail kemudian bukan hanya menjadi solusi bagi Ismail, tapi menjadi solusi bagi musafir yang datang. Bahkan air jam-jam itu mengalir pada lintas peradaban, pada lintas ruang dan waktu, sehingga kita bisa menikmati sampai sekarang.
berjuta-juta manusia, bermiliar-miliar manusia menikmati sepanjang sejarah manusia, maka bersairlah dan tempuhlah sapa marwah kita. Jadi kalau misalkan kita tarik kesimpulan, ketika kita merasa masalah itu bertumpuk kepada kita, ya kita harus tetap bersyukur, malah kita harus cari solusinya. Ya meskipun capek, ya nggak apa-apa, yang penting kita cari solusinya. Karena dengan kita cari solusinya ke sana kemari, insya Allah akan berikan sesuatu yang di luar dugaan kita. Ya sama seperti Nabi Ismail ya, Bunda Hajar mencari ke sana kemari, mencari air karena Nabi Ismailnya kehausan. Tahu-taunya air Zam-Zam tuh muncul di bawah kakinya Nabi Ismail, kan itu nggak disangka dan nggak diduga. Jadi mungkin hikmah dari podcast kali ini adalah mari kita belajar dari kesabaran Bunda Hajar yang membuahkan hasil yang luar biasa menurut aku sih gitu. Jadi buat teman-teman yang masih ngerasa sulit menjalani hidup di dunia seperti ini, belajarlah dari orang-orang terdahulu yang sangat luar biasa, ujiannya juga luar biasa, dan Allah memberikan yang terbaik buat kita.